Halo Gasgus, gadgetku balik lagi nih. Kali ini dengan seonggok mesin absensi sidik jari dari brand Deli. Dikutip dari website resminya Deli Indonesia nih, Deli ini merupakan salah satu merek produk perlengkapan kantor dan alat tulis yang terkemuka di Cina, Gus. Sekaligus menjadi basis manufaktur alat tulis terbesar di Asia. Wow. Nah, buat kalian yang lagi cari mesin absensi yang kompatibel dengan harga yang standar, mesin absensi fingerprint dari Deli dengan tipe E3960 ini bisa jadi rekomendasi yang oke nih buat kalian. Harganya murah, sekitar 400 ribuan aja, nggak nyampe gope. Bisa kalian cari di e-commerce, kalau dicek di toko Oren sih harganya sekitar Rp439.000 aja, Gus. Kalau lagi hoki, kamu juga bisa dapat voucher diskon dari tokonya, sekaligus voucher gratis ongkir, bisa jauh lebih hemat dibanding beli di toko ijo. Terus pastiin kalian beli di official store-nya Deli ya. Kalau di toko Oren, dia udah terdaftar sebagai Shopee Mall Store gitu, Gus. Packagingnya pakai box kayak gini, cukup kokoh ya boxnya, perpaduan warna abu-abu dan putih. Warnanya bisnis banget. Langsung aja yuk kita unboxing kardusnya. Ketika dibuka boxnya, bisa dilihat nih ada busa pelindung kayak gini. Jadi aman dari guncangan kalau kalian order via online, nggak perlu khawatir crack ataupun pecah. Mesin fingerprint ukurannya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, Gus, dengan panjang 12 cm dan lebar 17 cm. Kita juga dapat adaptor charger, kartu garansi. Nah, pastiin kamu juga simpen kartu garansi ini jaga-jaga jika suatu saat diperlukan. Ada juga buku manual, dapat 2 kayak gini, satu cetakan berwarna, satunya lagi kopian hitam putih. Terus kita dapat juga 3 buah baut Fisher Screw buat memasang alatnya di dinding. Nah, ini bonus juga nih dari Deli-nya. Kita dapat desk organizer warna hitam kayak gini, ya lumayan lah ya buat nambah-nambah dekorasi meja kantor. Biar nggak makin bimbang, mending kita langsung gas aja, Gus, cek spesifikasi dari mesin fingerprint Deli ini. Nggak perlu instalasi atau butuh aplikasi pihak ketiga, jadi pas kita nyalain mesinnya emang udah siap pakai. Mesin fingerprint Deli 3960 ini bisa mendaftarkan hingga 1000 kapasitas sidik jari. Jadi buat organisasi ataupun perusahaan dengan jumlah karyawan di bawah 1000, ya cocok lah ya pakai ini. Selain itu, Deli 3960 ini juga mampu menyimpan sampai 100.000 kapasitas catatan kehadiran. Secara kecepatan, catatan sidik jari cepat banget, Gus. Cuma butuh waktu kurang dari 1 detik aja. Ini saya mulai absen ya, coba. Terus kita juga bisa unggah data atau transfer data dari USB disk ke mesin. Nah, kita bisa impor nih settingan-settingan shift atau kehadiran karyawan yang udah kita edit di PC atau di komputer. Terus untuk pembuatan laporan juga udah otomatis. Nggak usah pusing mikirin formatnya kayak gimana, Gus. Karena di dalam mesin ini udah include format Excel yang bisa kita edit sesuai kebutuhan. Di mesinnya juga ada koneksi USB yang memudahkan kita buat upload dan download data dari dan ke mesin fingerprint. Volume suara maksimal bisa nyampe level 7. Ini difungsikan kalau emang kita pasang alat ini di ketinggian 1 meter, Gus. Mesin ini punya settingan dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Vietnam. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tutorial cara pemakaiannya. Nyalain mesin. Untuk nyalain mesin fingerprintnya, cukup tekan tombol yang ada di pojok kiri bawah aja, Gus. Kurang lebih ya sampai Rafathar lulus kuliah lah ya. Enggak, deng. Cukup tekan selama 3 detik, mesin udah auto nyala dan kita langsung disuguhkan sama tampilan awal, ada jam, hari, dan tanggal. Untuk screen awal muka standar aja, Gus, basic lah ya dengan tema biru dongker kayak gini. Buat matiin mesinnya juga sama, pakai tombol pojok kiri bawah. Jadi tombol ini fungsinya buat hidupin dan matiin mesinnya, Gus. Tahan 3 detik, mesin mati. Nah, buat menghemat listrik dan perawatan mesin biar awet, disaranin sih kalau udah nggak dipakai, kita matiin aja. Nah, selain cara kayak tadi, kita juga bisa matiin mesin secara otomatis setiap jam tertentu. Caranya klik menu, lalu masuk ke pengaturan, pilih alat.
Untuk milih opsi turun ataupun naik, kita bisa pencet tombol kursor kayak gini nih Gus. Buat naik ke atas, kita pencet yang bagian atas. Lalu pilih menu matikan otomatis. Di sini kan settingannya tidak ya, artinya mesin ini bakal tetap hidup selama nggak kita matiin tombol powernya. Nah, kalau mau otomatis mati gitu, kita bisa setting jamnya. Nah, tinggal kalian isi aja nih mau jam berapa mesin otomatis mati. Kalau udah di set, kita klik OK, lalu tinggal kita tunggu aja nanti tiap jam 9 malam dia pasti off. Untuk mendaftarkan sidik jari pengguna Gus, ada dua opsi nih. Kalau jumlah pengguna mesinnya sedikit, kamu bisa pakai cara manual kayak gini, didaftarin satu persatu. Caranya klik menu, lalu pilih pengaturan pengguna, klik OK, lalu pilih menu nomor 2, daftar, klik OK lagi. Nah, kita bisa setting nomor ID-nya sesuai dengan identitas si karyawan tersebut. Biasanya kan kalau karyawan pasti dia punya nomor induk karyawannya ya. Nah, kalian bisa masukin itu di user ID fingerprint ini. Maksimal itu 8 digit aja untuk user ID-nya. Lalu klik OK. Sekarang kita setting nama penggunanya. Diisi aja, misal nama lengkapnya siapa, atau mungkin kalau nggak muat ya cukup disingkat aja namanya. Lalu kita sesuaikan departemennya, terus masuk ke menu sidik jari, letakkan sidik jari ke sensor sebanyak 3 kali. Pendaftaran berhasil. Nah, kalau udah ada notif pendaftaran berhasil, maka sidik jari udah sukses terdaftar. Lanjut deh kita daftarin user lainnya kalau emang masih ada. Nah, kalau cara yang kedua Gus, ketika kamu mau mendaftarkan pengguna dalam jumlah yang banyak, kamu bisa input datanya dulu di komputer, lalu kita impor ke mesin finger. Caranya kita siapin dulu nih USB atau flash disknya, colokin ke lubang USB, lalu masuk ke menu pengaturan pengguna, dan pilih menu nomor 1, yakni sinkronisasi info pengguna. Tunggu 1-2 detik buat pindahin formatnya dari mesin ke flash disk. Operasi berhasil. Cabut lagi. Terus colokin flash disk ke komputer, masukkan data user ID, nama karyawan, departemennya, terus statusnya sebagai pengguna aja. Udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masukin user ID. Namanya. Ini udah Munawaroh. Departemennya admin, ya kan? Aksesnya pengguna aja. Lanjut, kita input yang lain. 1, 2, 5, 6. Namanya Bambang. Kalau udah, colokin lagi flash disk ke mesin dan pilih sinkronisasi info pengguna. Kita cek daftarnya. Nah, di sini udah terdaftar semua nih Gus, data yang udah kita input tadi dari komputer. Operasi berhasil. Kalau buat download laporan kehadiran per tanggal atau per bulan, caranya kita masukin flash disk ke mesin, lalu masuk ke menu, pilih menu nomor 4 yaitu laporan, terus gunain kursor ini buat mindahin ke menu kedua, unduh laporan kehadiran. Nah, di sini kita pastiin dulu nih Gus, data di tanggal berapa yang mau kita download. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, terus tunggu deh sampai data udah ke-download semua. Edit data atau ganti sidik jari. Kadang ada banget nih problem jari karyawan pada pecah-pecah atau lagi ganti kulit gitu. Jadi harus tambah sidik jari lain deh buat backup.
Caranya gampang, masuk ke menu, terus cari data si karyawan tersebut. Nah, ini kan ada 3 sidik jari berbeda yang bisa didaftarin. Kita tambahin aja sidik jari yang lainnya. Jadi kalau sidik jarinya sama, itu nggak bisa Gus, bakal kebaca jadi sidik jari yang terduplikasi. Jadi harus jari yang berbeda. Pendaftaran berhasil. Solusi jika mesin terkunci. Kalau tiba-tiba mesin fingerprint dalam keadaan kekunci kayak gini, nggak usah panik apalagi sampai resign dari kantor. Lebay ya. Beberapa hari lalu, tim Gadgetku sempat komplain juga nih ke CS Daily Official di toko Oren. Dan responnya itu sangat responsif banget pelayanannya. Sama CS-nya, kita dikasih kata sandi bawaan nih dari pabrik buat ngebuka mesin yang kekunci kayak gini. Ada beberapa kata sandi yang bisa kamu cobain, Gus. 8181 atau 8888 atau 0000 atau kombinasi huruf dan angka kayak gini. Kita bakal coba buka pakai kata sandi yang paling pertama ya, 8181. Nah, udah. Kalau misalkan kayak gitu, kata sandi kan 8181. Oke. Nah, itu works right? Hapus data user. Saran aja ya Gus, buat maintenance mesin biar lebih awet dan ngurangin kapasitas yang nggak perlu, kita hapus aja deh tuh data-data yang udah nggak relevan. Misal kayak karyawan yang udah lama resign, kita hapus aja datanya dari mesin. Tapi pastiin sebelum kamu hapus, download dulu ya data yang udah lamanya buat backup jika sewaktu-waktu diperluin. Nah, itu dia Gus, review sekaligus tutorial tipis-tipis dari mesin fingerprint Daily tipe 3960 dengan harga yang nggak nyampe gope, cukup affordable lah ya buat absensi organisasi atau perusahaan skala kecil hingga menengah. Jadi gimana nih, mau absen pakai mesin fingerprint atau tetap betah pada zaman Meganthropus erectus yang kalau absen dipanggil namanya kita OTW acungkan jari telunjuk? Oke deh, segitu aja, bye-bye, see you in the next video.